Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil fudla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ketaatan, di dalam majelis ilmu seperti ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menjelaskan keistimewaan orang-orang yang berkumpul, belajar, mendengarkan kata-kata bijak, zikir di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun ala dzikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum." Rawahu Ahmad. Tidaklah orang-orang berkumpul di sebuah majelis zikir yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajaran agama. Kemudian setelah itu mereka berpisah karena sudah selesai. Maka dikatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum." Pergilah, berpisahlah kalian, sedangkan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa istimewanya, yaitu Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 95 kali. Bahkan ada yang mengatakan sampai 99 kali nama Allah Al-Aziz disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat yang sering kita baca, yang di dalamnya tercantum beberapa asma'ullah adalah surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun." Nama Allah Al-Aziz disebutkan di dalam ayat yang kita baca di atas. Al-Aziz juga disebutkan dalam Al-Quran, digandeng dengan beberapa nama Allah yang lainnya. Di antaranya yang paling banyak, Al-Aziz bersamaan dengan Al-Hakim, Al-Azizul Hakim. Kemudian juga digandeng dengan Al-Alim, Al-Azizul Alim, Al-Azizul Hamid, Al-Azizul Rahim, Al-Azizul Ghaffar, Al-Azizul Wahhab, Al-Azizul Ghafur, Azizun Zuntiqam. Walhasil, nama Al-Aziz sering digandengkan, dikaitkan dengan nama Allah yang lain yang nanti akan kita jelaskan kenapa nama Al-Aziz ini tidak berdiri sendiri tetapi di dalamnya dikaitkan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Kita akan jelaskan makna Al-Aziz secara bahasa dahulu. Pertama, Al-Aziz disebutkan oleh para ulama bermakna
alladzi la matsila lahu, yaitu tidak ada tandingannya, itulah Al-Aziz. Kemudian yang kedua, Al-Aziz Al-Ghalib alladzi la yughlab. Al-Aziz adalah yang senantiasa menang, tidak pernah dikalahkan, maka baru dia dinamakan Al-Aziz. Al-Aziz juga dimaknai Al-Qawiyyush Syadid, yang kuat dan mengalahkan yang kuat, Al-Aziz. Kemudian Al-Aziz juga bermakna Al-Mu'izz. Al-Mu'izz artinya yang memberikan kemuliaan atau memberikan keperkasaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz bermakna yang memberikan kemuliaan, Al-Mu'izz. Kemudian Al-Aziz juga bermakna Asy-Syarif. Asy-Syarif artinya yang mulia, yang istimewa. Secara makna bahasa, Al-Aziz bermakna yang maha perkasa, yang maha kuat, yang tidak pernah terkalahkan, yang maha mampu. Dalam artian kata para ulama, Al-Aziz di sini memiliki makna yang sangat istimewa, di mana Al-Aziz harus memiliki 3 sifat yang utamanya. Pertama, ayyaqilla wujudu mithlah. Yang serupa dengannya tidak banyak. Artinya sedikit sekali, baru dia disebut dengan Al-Aziz. Yang kedua, kebutuhan dan hajat kepadanya begitu besar. Yang ketiga, sulit untuk dijangkau. Ada hal-hal yang mungkin sedikit, kemudian tidak banyak orang yang membutuhkannya. Atau ada yang sedikit tetapi orang banyak membutuhkannya, tetapi mudah dijangkau. Seperti matahari, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak bisa disebut dengan Al-Aziz, karena tidak sulit bagi seseorang untuk mendapatkan sinar matahari. Maka Al-Aziz disebutkan di sini adalah yang memiliki 3 hal. Pertama tadi, sedikit, kemudian kebutuhan kepadanya begitu besar, dan sulit untuk menggapai atau mencapainya, baru disebut dengan Al-Aziz. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, banyak dikaitkan, digandeng dengan nama-nama Allah yang lainnya. Ini bermakna bahwasanya Aziz, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata-mata berdiri karena powernya yang begitu optimal, tetapi harus dikaitkan dengan sifat yang sempurna lainnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Al-Aziz tidak hanya kita fahami maknanya secara lisan, tapi juga harus kita fahami dengan ihsan. Makna Al-Aziz tidak hanya kita fahami secara kalam, tetapi harus kita fahami dengan wijdan, dengan perasaan kita. Makna Al-Aziz tidak hanya sekedar kita fahami secara teori maknanya, tetapi bagaimana makna Al-Aziz bisa menjadi nafas kehidupan kita. Pertanyaan besar kepada kita semuanya, apakah kita sudah merasakan
bahwa kita ini hamba Allah Al-Aziz, hamba Allah yang maha perkasa. Kita berharap ketika kita memahami nama Allah, maka akan memberikan pengaruh yang positif. Bukan sekedar kita menghafal nama Allah. Memang istimewa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bagaimana nama-nama tersebut, Al-Aziz misalnya, harus hidup di dalam diri kita. Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Maka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka memahami bahwa Allah yang maha perkasa, tidak pernah mereka takut kepada makhluk-makhluknya. Mari kita contohkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perang Badar terjadi, tatkala kaum muslimin memiliki tentara yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy, 313 orang berbanding dengan 1.000 tentara musuh umat Islam, di mana mereka memiliki tunggangan dan kendaraan yang istimewa. Kaum muslimin hanya berjalan kaki dan memiliki senjata ala kadarnya. Ternyata pada peperangan Badar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang tidak pernah dikalahkan, Allah menguatkan umat Islam saat itu. Allah memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga kaum muslimin memenangi peperangan Badar kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa yang perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkehendak atas kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, maka selama hidupnya mereka tidak akan pernah menghinakan diri mereka di hadapan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ketahuilah sesungguhnya al-izzah. Al-izzah di sini kata para ulama memiliki makna yang mulia, yang mengalahkan, yang kuat, yang jarang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemuliaan. Semua kemuliaan itu, semua kemahaperkasaan itu lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali rasulihi, bagi rasulnya, milik rasulnya. Walil mu'minin, dan milik orang-orang yang beriman. Kapan kemuliaan, keperkasaan, kekuatan itu, kemenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman? Ketika mereka menggantungkan kekuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghinakan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memuliakan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Qulillahumma malikal mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan mencabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Aziz, Allah yang aziz akan memberikan kemuliaan, kekuatan, keperkasaan kepada mereka yang Allah kehendaki. Wa tudzillu man tasha, dan Allah juga akan menghinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Biadikal khair, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat subuh misalnya, kita berdoa di situ, innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak ada orang yang dihinakan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la ya'izzu man adait, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan memberikan kemenangan, keperkasaan, kemuliaan kepada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaan, kekuatan, kemenangan bisa kita dapatkan dari meyakini nama Allah Al-Aziz.
Ketika hadir nama Allah Al-Aziz dalam pribadi kita, maka kita hidup di muka bumi ini, menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berumah tangga, maka tidak ada sesuatu yang dapat menakuti kita. Tidak ada sesuatu yang dapat mengancam kita. Kenapa? Karena kita yakin kita adalah Abdul Aziz, kita adalah hamba Allah yang maha perkasa. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh beberapa orang, "Wahai Imam, bagaimana Anda bisa mendapatkan kemuliaan yang istimewa seperti ini?" Kita kenal Imam Hasan Al-Basri adalah Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in yang memiliki ilmu yang luas, yang memiliki karomah yang banyak, yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disegani oleh lawan dan kawan. Ketika ditanya, "Bagaimana Anda mendapatkan kemuliaan ini wahai Imam?" Beliau mengatakan, "Bisyai'ain, aku mendapatkan kemuliaan ini dengan dua cara. Yang pertama, bistighna'i an dunyan nas. Aku tidak menginginkan kehidupan dunianya manusia-manusia ini. Dan yang kedua, wahajatuhum ila ilmi, dan mereka yang membutuhkan ilmuku. Aku tidak membutuhkan kehidupan mereka, tetapi mereka yang membutuhkan ilmuku." Disitulah muncul kemuliaan yang didapatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Aziz di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan Ar-Rahim misalnya, Al-Azizur Rahim. Rahim artinya yang maha penyayang, Al-Azizul Hakim yang maha bijaksana, Al-Azizul Hamid yang maha terpuji. Kenapa? Kata para ulama, nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat powerful, Al-Aziz, yang memiliki kekuatan, yang tidak dikalahkan, yang tidak ada yang menandinginya. Dalam kekuatan dan keperkasaan itu Allah tidak berlaku semena-mena. Ketika Allah mengalahkan, ketika Allah menghukum, maka Allah berlaku bijaksana, Al-Azizul Hakim. Dalam sebuah ayat, Rasulullah SAW memakainya sebagai doa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Doa Rasulullah SAW menjelaskan, ya Allah, sekiranya engkau azab mereka ini hamba-hambamu ya Allah. Kalau engkau ampuni ya Allah, sesungguhnya engkau azizun hakim, engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang harus mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan dengan otoriter, tidak digunakan dengan semena-mena. Di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah tetap menggunakan rahmannya dan rahimnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang muslim memperlakukan dan menjadikan nama Allah Al-Aziz dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa poin yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama, seseorang tidak boleh pernah menghambakan diri mereka kepada manusia. Hambakanlah dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man tadadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi." Barang siapa yang datang kepada orang yang kaya menghinakan dirinya karena kekayaan orang tersebut, maka telah hilang sepertiga dari agamanya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita dalam mencukupi kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Kata Rasul apa? Utlubul hawaija bi'izzatil anfus. Carilah, lengkapilah kebutuhan hidup kalian dengan jiwa yang mulia, dengan cara yang mulia mendapatkannya.
Yang kedua yang harus kita perhatikan juga ketika kita memahami nama Allah Al-Aziz, maka tugas kita memuliakan, tugas kita memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat, man dhalla indahu mu'minun wa huwa qadirun ala ayyu'izzahu wa lam yaf'al adallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa menyaksikan ada orang yang dihinakan, orang mukmin dihinakan di hadapannya, padahal dia mampu untuk menjaganya dan membantunya, dan itu tidak dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya di hadapan makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat nanti. Tugas kita ketika mendapati orang-orang yang terhinakan, dilukai, dizalimi, maka tugas kita adalah untuk menguatkan mereka, membantu mereka. Kemudian seseorang juga ketika memahami nama Allah Al-Aziz, hendaknya berusaha hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang mulia, orang yang perkasa adalah mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah sama sekali tunduk dan menghinakan diri kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan Al-Aziz dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah memahami nama Allah Al-Aziz ini, kita akan merdeka dan kita akan merasa tenang bahwa tidak ada yang mampu menghinakan kita, tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sadar penuh bahwa tidak ada yang pantas kita lakukan dan kita kerjakan, kecuali setiap waktu, setiap saat kita berusaha memperkokoh, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, lihatlah bagaimana kalian mendudukkan Allah dalam diri kalian sendiri. Ketika kita memposisikan Allah tinggi, maka kita akan tinggi juga di mata Allah Subhanahu wa taala, mulia juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Aziz, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Abdul Aziz wa ala alihi alladhi ja'alta izzahu min izzika wa izzal mu'minin min timaihim walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.